Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Feris dari Manopo, perwakilan dari kelompok 1 akan membuka presentasi yaitu yang berjudul pelaporan segmen. Nama kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Feris dari Manopo, dengan NIM 2018 310029. Yang kedua ada Erika Ashiratul dengan NIM 2018 310076, dan yang ketiga ada Maria Teresia dengan NIM 2018 310087, dan yang keempat ada Anindya Rahayu dengan NIM 2018 310092, dan yang terakhir ada Evelina dengan NIM 2018 310101. Apa itu pelaporan segmen? Pelaporan segmen adalah pengungkapan penjelasan informasi baik keuangan dan non-keuangan terkait dengan aktivitas masing-masing divisi atau setiap bagian utama dalam perusahaan yang telah dipilah-pilah. Nah, pelaporan segmen ini melibatkan pemecahan entitas menjadi bagian atau segmen yang didata di masing-masing segmen tersebut yang akan dilaporkan. Perusahaan dapat menyegmentasikan operasi dalam beberapa cara yang berbeda. Perusahaan juga dapat menggunakan struktur operasi sebagai dasar segmentasi yang biasa disebut dengan pendekatan manajemen, atau perusahaan dapat menggunakan dasar industri atau jenis bisnis yang biasa disebut dengan lini bisnis, atau berdasarkan wilayah geografisnya. Selain metode segmentasinya yang bermacam-macam, jumlah segmen yang diungkapkan dan jumlah jenis item informasi yang disajikan juga bermacam-macam. Next. Regulasi pelaporan segmen. Yang pertama, ketentuan pengungkapan segmen pertama kali dikenalkan oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. Terus yang kedua ada SFAS 14 tentang pelaporan keuangan untuk segmen bisnis sebagai standar akuntansi keuangan pertama. Dan yang ketiga ada IAS 14 tentang pelaporan keuangan informasi segmen yang diterbitkan yang mengacu pada SFAS 14. Dan yang keempat ada SFAS 14 mendapatkan banyak kritik karena mengabaikan struktur internal perusahaan dan terbatasnya panduan teknis. Selanjutnya, menanggapi kritik pada SFAS 14 dikeluarkan revisi, dan juga selanjutnya dikeluarkan juga SFAS 131 penggantinya dari yang sebelumnya, yaitu SFAS 14 yang memperkenalkan pendekatan manajemen untuk mengidentifikasi segmen. Dan yang terakhir, keluar exposure draft dari IFRS 8 tentang segmen operasi, yaitu yang menggantikan IAS 14. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika Syuratul Nur Humaria dengan NIM 2018 310076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai batasan manfaat pelaporan segmen. Manfaat informasi segmen bagi analisis keuangan dan pengguna ada dua, yaitu yang pertama untuk membantu memahami kinerja masa lalu perusahaan, yang kedua untuk memprediksi kemungkinan arus kas masa depan. Syarat pencapaian manfaat tersebut adalah jika hal-hal berikut tidak terjadi. Yang pertama, segmen terlalu luas. Yang kedua, segmen yang saling terhubung. Yang ketiga, item yang dilaporkan tidak mencukupi. Yang keempat, segmen buatan yang menyesatkan. Yang kelima, kelompok sangat beragam. Dan yang terakhir, informasi sudah diketahui. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu segmen terlalu luas. Sedikitnya aturan yang tidak ambigu untuk identifikasi segmen di bawah standar lama.
IAS 14 dan PSHK 14 berarti bahwa perusahaan mungkin sengaja melaporkan segmen luas yang relatif sedikit, menggunakan kebijaksanaan yang diberikan kepada perusahaan untuk menyembunyikan segmen yang dimiliki, sehingga membuat pengungkapan kurang bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu segmen yang saling terhubung. Dengan segmen yang sangat bergantung satu sama lain, menunjukkan bahwa keberhasilan salah satu segmen bergantung pada suatu perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu item yang dilaporkan tidak mencukupi, yaitu misalnya pengguna mungkin ingin tahu tentang kewajiban tersegmentasi tetapi tidak ada data yang mendukung terkait informasi tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu segmen buatan yang menyesatkan. Pada standar lama, segmen buatan tidak mencerminkan informasi yang menjadi dasar keputusan perusahaan, sehingga akan menyesatkan pengguna. Lalu untuk yang kelima, kelompok sangat beragam. Jika kelompok sangat beragam, maka informasi yang ada di setiap segmen tidak boleh digabungkan karena tidak akan mencerminkan masing-masing segmen yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dan untuk yang terakhir adalah informasi yang sudah diketahui. Pengguna sudah mengetahui dan memiliki informasi yang jelas terkait dengan segmentasi yang dilakukan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Teresia dengan NIM 87. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 jenis tes kegunaan pelaporan segmen. Di sini terdapat 3 jenis tes kegunaan pelaporan segmen. Yang pertama, studi pengambilan keputusan pengguna. Pada studi ini, ditunjukkan bahwa keputusan dipengaruhi oleh penyedia berbagai jenis informasi. Tes ini memungkinkan pemberian berbagai informasi kepada seseorang dan meminta orang tersebut untuk mengambil keputusan. Yang kedua, studi pengguna perakiraan peneliti. Pada studi ini, dibandingkan akurasi perakiraan penjualan yang dihasilkan secara mekanis atau matematis, yakni pendapatan atau variabel akuntansi, lainnya menggunakan informasi konsolidasi dibandingkan dengan perakiraan berdasarkan informasi segmen. Yang ketiga, reaksi pasar saham terhadap pengungkapan segmen. Studi ini menguji untuk melihat apakah pengungkapan segmen memiliki pengaruh terhadap harga saham atau ukuran risiko pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan segmen operasi. Di sini ada 9 pengungkapan segmen operasi. Yang pertama, informasi umum mengenai entitas yang segmen operasinya diidentifikasi dan jenis-jenis produk atau jasa yang menghasilkan pendapatan bagi setiap segmen operasi. Yang kedua, pertimbangan yang dibuat manajemen dan menerapkan kriteria penggabungan atau agregasi yang memungkinkan penggabungan 2 atau lebih segmen operasi. Yang ketiga, informasi terkait laba atau rugi untuk setiap segmen, termasuk pendapatan atau beban tertentu, atau pendapatan dari pelanggan eksternal dan dari transaksi dengan segmen lain, pendapatan dan beban bunga, depresiasi dan amortisasi, beban atau pendapatan pajak penghasilan, dan item-item non-kas yang material. Yang keempat, ukuran total aset dan liabilitas untuk setiap segmen yang dilaporkan, serta jumlah investasi pada asosiasi dan ventura bersama, dan jumlah tambahan atas aset tidak lancar tertentu atau adanya pengeluaran modal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aninda Rahayu, NIM 2018-310092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang menjelaskan tentang pengungkapan segmen operasi. Nah, untuk di slide saya yang nomor 5 adalah penjelasan pengukuran laba dan rugi segmen, aset segmen, dan liabilitas segmen, termasuk pengungkapan minimum tertentu, sifat perbedaan pengukuran antara informasi segmen dan informasi lainnya yang ada di dalam laporan keuangan, serta alokasi tidak simetris pada segmen yang dilaporkan.
Lalu yang keenam, rekonsiliasi atas total pendapatan segmen. Laba atau rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan item material lainnya ke item terkait dalam laporan keuangan entitas. Lalu yang ketujuh, beberapa pengungkapan keseluruhan entitas yang dibutuhkan bahkan ketika entitas hanya memiliki satu segmen yang dapat dilaporkan, termasuk informasi tentang setiap produk dan jasa atau kelompok produk dan jasa. Lalu yang kedelapan, analisis pendapatan dan aset tidak lancar tertentu berdasarkan area geografis dengan persyaratan yang diperluas untuk pengungkapan oleh setiap negara asing atau jika material terlepas dari identifikasi segmen operasi. Lalu yang terakhir, informasi transaksi dengan pelanggan utama. Lalu di slide selanjutnya ada identifikasi segmen operasi yang dilaporkan. Sebelum disusun pelaporan segmen, diperlukan beberapa penilaian terlebih dahulu untuk menetapkan sebuah segmen operasi dapat dilaporkan sebagai segmen operasi secara individual atau memerlukan penggabungan dengan segmen operasi lainnya. Mengingat bahwa segmen operasi suatu entitas dapat berjumlah banyak jika tidak terdapat pertimbangan signifikansi besaran akun pada setiap segmen operasi tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan adalah dengan menilai bahwa suatu operasi telah memenuhi kriteria sebagaimana IFRS 8 operating segment, yakni segmen operasi adalah komponen dari entitas yang pertama, terlibat di dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh pengambil keputusan operasional entitas untuk membuat keputusan terkait sumber daya yang dialokasikan kepada segmen dan menilai kinerjanya. Dan yang terakhir, tersedia informasi perihal keuangan yang dapat dipisahkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Evelina GTD dengan NIM 2018-310101. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah kedua dan langkah ketiga. Langkah kedua adalah manajemen harus memutuskan segmen yang harus dilaporkan secara terpisah. Umumnya informasi haruslah dilaporkan secara terpisah untuk setiap segmen operasi yang memenuhi satu atau lebih kuantitatif ambang batas. Langkah ketiga adalah manajemen harus menentukan segmen operasi yang cukup signifikan untuk dijadikan alasan pengungkapan terpisah. Sebagaimana IFRS 8, pertimbangan tersebut didasarkan pada signifikan akun pada segmen operasi dengan sejumlah ambang batas kuantitatif yang diacu. Sebuah segmen operasi dianggap signifikan jika memenuhi hasil tes ambang batas kuantitatif berikut. Yang pertama itu adalah tes pendapatan. Pendapatan segmen baik antara eksternal ataupun antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan internal dan eksternal dari sebuah operasi yang dilakukan segmen. Yang kedua adalah tes laba rugi. Tes laba rugi adalah keuntungan dan kerugian segmen 10% atau lebih tinggi dalam format keuntungan absolut dari gabungan laba yang dilaporkan dari semua segmen tabel laba atau gabungan kerugian yang dilaporkan dari sebuah segmen yang mengalami kerugian. Dan yang ketiga adalah tes aset. Aset adalah 10% atau lebih dari aset gabungan segmen operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.